Akibat terlalu percaya terhadap keampuhan ilmu pengobatan dukun, akhirnya Nek Maryam harus merelakan buah hatinya pergi untuk selamanya. Berikut penuturan lengkapnya kepada penulis. Beberapa waktu lalu di rumahnya yang terletak di pesisir Aceh Utara, sebuah kecamatan di Kabupaten Beren. Aku adalah seorang janda yang mempunyai 8 orang anak yang semuanya telah dewasa dan berumah tangga. Hanya satu orang yang belum nikah, yaitu anak perempuanku namanya Murni yang telah menginjak usia 25 tahun. Dia adalah putri bungsuku. Hanya Murni satu-satunya yang menemani hari-hari tuaku di rumahku yang sederhana ini. Sehingga segala kasih sayang kucurahkan kepadanya. Tetapi yang sangat menyedihkanku adalah Murni sudah lama menderita semacam penyakit aneh. Murni sering seperti orang yang kehilangan ingatan pada saat-saat tertentu. Anehnya, penyakit ini selalu kambuh mau memasuki bulan puasa, sehingga dengan keadaan ini mengundang keprihatinan keluarga dan tetangga. Hal ini wajar, karena Murni adalah anak yang baik dan merupakan seorang gadis yang alim, yang sehari-hari kalau tidak sakit kerjanya mengajar ngaji anak-anak di kampungnya. Kalau belum mati yang seperti ini jangan dikubur dulu. Berkali-kali kami sudah berusaha mencari pengobatan untuk Murni. Emang dibawa ke dokter bang? Ke dokter mah udah. Kalau ke dokter khusus penyakit pilek, penyakit emah, penyakit mencret. Kalau ini mah lain penyakitnya. Banyak orang yang pintar yang telah kami datangi sebagai upaya penyembuhan Murni. Tetapi semuanya sia-sia. Yang ada uang yang kukumpulkan pelan-pelan habis tiada guna. Aku nyaris tidak percaya lagi terhadap segala informasi dari orang-orang yang mengatakan bahwa ada orang sakti yang mampu mengobati penyakit. Aku mulai pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas derita anakku ini. Sampai suatu hari ada seorang dukun dari desa tetangga yang melakukan prosesi pengobatan di kampungku. Dukun tersebut terkenal sakti dan mandraguna dan ampuh dalam mengobati segala macam penyakit. Dukun tersebut katanya bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa ngilang. Tapi dalam mimpi, prosesi pengobatannya terbilang aneh dan langka, yakni dengan cara mengubur pasiennya hidup-hidup. Tetapi masih menurut informasi dari beberapa tetangga, pasien tersebut dikuburnya hanya dengan setengah badan, mirip seperti Rhoma Irama yang dikubur dalam Satria Bergitar. Banyak orang telah sembuh dengan cara pengobatan aneh tersebut, sehingga menggerakkan keinginan keluarga kami untuk mencoba cara pengobatan yang walau menurut kami itu menakutkan. Akhirnya aku memanggil beberapa orang anakku, berembuk dan bermusyawarah untuk mencoba mengobati Murni pada dukun tersebut. Murni sendiri pada awalnya tidak mau untuk berobat pada dukun itu. Alasannya takut karena harus dikubur. Tetapi setelah kami bujuk-bujuk, apalagi saat itu hampir menjelang bulan puasa seperti saat ini, di mana biasanya penyakit anehnya kambuh, akhirnya Murni bersedia. Apalagi dilandasi tekadnya yang menggebu-gebu untuk bisa melaksanakan puasa dengan khusyuk di bulan puasa kali ini. Tidak seperti kita, mau bulan puasa datang, kita udah ketakutan duluan, takut kelaparan. Setelah beberapa puasa banyak yang bolong, akibat penyakitnya kambuh lagi. Kasihan Murni. Setelah dicapai kata sepakat untuk mufakat, datanglah Nurdin, abangnya Murni, kepada sang dukun untuk menanyakan tentang perihal pengobatan dan segala proses yang menyangkut dengan pengobatan itu. Walau saat itu Nurdin masih ragu dengan cara-cara yang dipraktekkan oleh sang dukun, tetapi demi sebuah usaha apapun konsekuensinya akan tetap dilakukan demi sang adik. Itulah salah satunya fungsi musyawarah untuk mufakat. Jadi apabila terjadi sesuatu, tidak ada yang bisa disalahkan. Akhirnya diperoleh sebuah kesepakatan untuk memulai pengobatan terhadap Murni. Hari itu setelah segala syarat-syarat dan perlengkapan diperoleh, maka dimulailah prosesi pengobatan
oleh sang dukun yang masih berusia muda itu. Aku hanya bisa pasrah dan berdoa semoga penyakit anakku segera sembuh. Amin. Hal yang pertama yang dilakukan oleh sang dukun adalah mengelilingi sebuah lingkaran api yang telah dipersiapkan olehnya di dapur rumahku. Saat itu, masih kulihat wajah Murni yang pucat dan cemas melihat ke arahku. Sabar ya, Neng. Sang dukun lalu memerintahkan untuk menyiapkan sebuah lubang kubur yang katanya menjadi bagian dari upacara pengobatan tersebut. Padahal sebelumnya dukun itu telah berjanji tidak ada acara kubur-mengubur dalam pengobatan Murni. Tetapi anehnya, tidak ada yang berani dan mampu membantah perintah sang dukun. Kami semua seperti hipnotis saat itu. Setelah lubang penguburan siap di kamar Murni sendiri, yaitu masih berupa tanah, bukannya keramik zaman sekarang, sang dukun lalu membawa Murni masuk ke dalam kamar Murni. Murni hanya bisa menatap sekali lagi dengan wajah yang kelihatan sangat ketakutan. Dia seakan minta mendapatku, tapi aku saat itu benar-benar terpaku dan tidak berdaya. Timbul keraguan dan ingin memberontak pada keadaan, tapi aku tidak mampu bersuara. Aku seperti dihipnotis oleh dukun biadab itu. Dan ternyata tatapan Murni saat itu adalah tatapan terakhirnya untukku. Setelah dibawa ke kamar, pintunya pun dikunci dari dalam. Aku tidak ikut masuk karena tidak tega melihat Murni dikubur hidup-hidup. Ialah namanya juga seorang ibu. Hanya Nurdin, abangnya, yang selalu mendampingi. Saat itu, aku sudah pasrah terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Niatku adalah usaha untuk melakukan pengobatan buat anakku yang tercinta. Meski naluri keibuanku mengatakan ada hal yang kurang beres yang akan terjadi. Memang naluri seorang ibu sangat tajam sekali. Setelah menunggu dengan H2C harap-harap cemas, tidak lama kemudian pintu kamar terbuka. Ternyata proses pengobatan telah selesai. Kemudian kulihat pintu kamar dikunci dari luar oleh sang dukun dan kuncinya ikut dikantongin. Lalu dukun tersebut mewanti-wanti kepada kami agar jangan sekali-sekali membukakan pintu kamar karena resikonya akan sangat besar terhadap pasien. Kalian jangan coba-coba membuka pintu kamar ini. Karena kalau kalian berani membukanya, maka pasien akan berubah menjadi kucing hitam. Demikian ujar sang dukun dengan penuh keyakinan. Kemudian dukun muda itu melanjutkan, nanti dalam 1 atau 2 hari lagi aku akan balik lagi ke rumah ini untuk mengontrol pasien. Demikian pesannya sebelum beranjak pergi dari rumahku. Meski dengan perasaan cemas dan khawatir, kami hanya bisa pasrah dan mematuhi segala perintah dukun tersebut. Semua ini kami lakukan demi kesempurnaan pengobatan Murni, karena semua sayang sama dia. Setelah kami semua menunggu dengan rasa penuh was-was dan rasa cemas, ternyata dukun itu baru muncul pada hari ketiga. Kemunculannya pun dengan sangat mengejutkan dan tiba-tiba sambil berkata, "Kenapa kalian bengong? Itu si Murni sudah mati, cepat angkat dia dari kubur," ujar dukun tersebut dengan suara keras. Dasar dukun PA. Mendengar kata-kata dukun itu, maka paniklah kami semua. Aku nyaris pingsan karena dilanda kesedihan. Maka buru-burulah pintu kamar dibuka. Saat pintu dibuka, ada bau menyengat yang menyeruak keluar dari sebilah bambu yang ditancap di atas kubur sebagai sarana pernapasan. Dasar dukun PA. Dengan terburu-buru dan dibantu oleh sang dukun biadab itu, kubur yang dilapisi dengan beberapa potong papan itu dibuka. Setelah berhasil dibongkar, terlihatlah sosok mayat Murni yang sudah membusuk dan menyebarkan aroma tidak sedap di dalam lubang kubur yang dibuat oleh sang dukun. Melihat fenomena itu, aku menangis histeris sehingga beberapa orang tetangga mencoba menenangkanku. Akhirnya mayat Murni berhasil dikeluarkan dari lubang kubur yang dibuat sang dukun. Saat itu anggota keluarga
dan tetangga mulai panik dan emosi terhadap dukun itu. Melihat gelagat yang tidak menguntungkan itu, sang dukun mengambil langkah 1000 alias kabur, takut dikeroyok massa. Tinggallah kami meratapi nasib Murni yang telah membujur kaku, membusuk menjadi mayat. Agar tidak larut dalam kesedihan, mayat Murni pun segera dipardu kifayahkan karena tidak mungkin ditahan-tahan lagi, mengingat kondisinya yang sudah membusuk. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa dukun telah ditangkap oleh pihak KPA, Komite Peralihan Aceh, kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Tinggallah aku dalam kesedihan yang mendalam karena harus kehilangan anak bungsu yang paling kusayang. Hanya Murnilah yang selama ini menemani dan merawatku. Aku hanya bisa berharap semoga dukun itu bisa dijatuhi hukuman setimpal atas segala perbuatannya. Apalagi di hari yang sama, ku dengar ada juga seorang anak yang tewas karena menjalani proses pengobatan pada dukun tersebut. Entah ilmu hitam macam apa yang dipraktekkan oleh dukun itu, sehingga harus menumbalkan manusia dalam proses pengobatannya. Entahlah, aku tidak mau berpikir lagi. Aku sudah pasrah dan berdoa semoga arwah anakku tenang di alam baka. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.